Shalom semua Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Pak Gembala yang boleh mengizinkan hari ini untuk berbagi. Ya, saya Pendeta Hiras Tambunan dan kami tinggal di Balikpapan. Tapi di Balikpapan yang sesungguhnya ya, bukan Balikpapan yang ada gitu kan. Karena sering dibilang orang di Balikpapan itu hebat, udah di Balikpapan masih hidup begitu kan. Ya, kami dikaruniai 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Kalau istri sudah pasti 1. Di Sinode saya sudah ini periode ketiga sebenarnya bertugas di Sinode secara berturut-turut. Dan saya hanya berkata terima kasih kalau Tuhan mengizinkan. Dan hari ini saya diberi tema oleh Pak Gembala. Saya ketika baca temanya ini saya juga agak terkejut. Temanya ambisi menjadi terbesar gitu kan ya. Jadi saya baca tema itu saya terima, wah ambisi menjadi terbesar kira-kira seperti apa ya. Lalu dikasih teks itu dari Markus pasal 9. Dan saya akan membacakannya untuk kita sebelum saya menyampaikannya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Kapernaum itu menjadi basis dari pelayanan Yesus. Dan di Kapernaum selama hidupnya Yesus paling banyak melakukan mujizat. Jadi dalam lingkungan di Kapernaum itu, Yesus dan para muridnya itu adalah orang-orang yang memberi pengaruh yang besar dan juga orang yang dipuji karena pelayanan mereka dalam bahasa kita semuanya berhasil. Tidak ada yang gagal. Ada yang sakit, didoakan sembuh. Pelayanan apapun dilakukan, semua wujudnya nyata. Itulah yang ada di Kapernaum. Sehingga ketika mereka menjadi murid-murid yang ada di Kapernaum, mereka itu adalah orang-orang yang dirindukan. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Atau mungkin saya tidak usah pakai mic, suara saya cukup kayaknya. Ya. Karena lagi live, oke ya. Ya. Saya ulangi, tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ya. Menarik ya bagaimana murid-murid kata dipakai di sini bertengkar itu berdebat. Markus bilang saya yang paling hebat. Matius bilang, saya yang paling hebat. Murid-murid yang lain bilang, saya yang paling hebat dan ada alasannya. Ya. Nah, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, the first, hendaklah ia menjadi yang terakhir, dikatakan the last. Ya. Dari semuanya dan pelayan dari semuanya. The servant atau untuk menjadi hamba. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku,
ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sudah sampaikan tadi ke Pak Gembala, catatan atau teks khotbah saya sudah saya kirim ke beliau dalam bentuk PDF. Nanti bisa dibagikan, ya, karena saya selalu berusaha menulis semua khotbah saya sebagai suatu tanggung jawab. Sebagai suatu tanggung jawab. Karena saya tidak ingin berkhotbah mengkhotbahkannya, tapi khotbah dan isi khotbah itu tidak saya pertanggungjawabkan. Maka saya selalu berupaya menuliskannya, walaupun kadangkala apa yang saya tulis tidak akan seperti itu dikhotbahkan, dan kadangkala yang dikhotbahkan itu tidak akan seperti itu jalurnya ketika dituliskan. Ambisi menjadi yang terbesar. Adakah yang salah kalau orang menjadi hebat? Adakah yang salah kalau seseorang itu menanjak, kehidupannya semakin menjadi hebat, dan kemudian mendapatkan posisi yang hebat? Ada yang salah? Tidak ada. Karena semua pun manusia diciptakan oleh Tuhan untuk satu kedudukan atau untuk satu potensi yang memang besar. Supaya ketika dia ada di dalam kedudukan dan potensi itu, dia bisa mempengaruhi banyak orang. Pasti ada. Dan ketika murid-murid ini bertengkar atau berdebat, siapa di antara mereka yang paling besar, Tuhan tidak katakan, tidak boleh kamu menjadi besar, tidak boleh. Tuhan malah sebenarnya berikan solusi, berikan pemikiran. Boleh menjadi yang terbesar dan tidak salah menjadi yang terbesar, tetapi yang terbesar yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah seperti ini. Tuhan tidak katakan, memang kau ambisi sekali kau Matius ya. Kau ambisi sekali Petrus ya, begitu ya. Kalau kita baca di dalam Alkitab, selalu kita melihat Petrus itu orangnya meledak-meledak. Sepertinya dia orang yang ingin depan. Itu penilaian kita dengan apa yang kita baca. Yesus sendiri tidak pernah berkata kepada Petrus, Petrus ya, kamu kalau saya khotbah jaga diri ya, jangan terlalu reaktif. Tidak pernah kita baca seperti itu. Ya. Walaupun kita membaca di dalam Alkitab, ada saatnya Yesus memperingatkan. Ya. Tapi kita nggak bilang, itu murid-murid yang lain kan banyak murid yang lain kan yang nggak ada catatan tentang mereka. Selain mereka adalah murid Tuhan Yesus. Ketika kita membaca di Alkitab, berapa murid Yesus yang punya reaksi? Kalau sudah pas kebangkitan, cerita kita tentang Thomas, imanmu iman Thomas. Gitu kan? Padahal Thomas itu luar biasa. Hanya kita salah memahami persepsi. Nah sekarang ketika mereka mempertengkarkan siapa yang paling besar di antara mereka, mereka berdebat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus mengumpulkan murid-murid itu dari berbagai golongan. Ya. Yang banyak kita lihat, ya memang dari pencala ikan. Memang tidak salah. Karena dari antara pencala ikan itu memang menonjol kisahnya di dalam Alkitab. Ya. Dan ketika mereka telah menjadi murid Tuhan, Yesus mengajar mereka, Yesus mendidik mereka, dan Yesus memperlengkapi mereka sehingga mereka memiliki bekal, memiliki pengetahuan. Dan ketika mereka memiliki bekal dan memiliki pengetahuan, dan ketika diuji coba di lapangan, mereka berhasil. Bukankah kita membaca di dalam Alkitab bahwa Yesus mengutus mereka ke sana, lalu mereka cerita, Guru, setan-setan takluk kepada kami.
Ketika mereka telah diperlengkapi, ketika mereka telah dididik, ini mereka dahulu yang hanya penangkap ikan dan dari golongan-golongan yang lain, ya mungkin cerita lah ya. Mungkin suatu saat Yakobus cerita sama Petrus, "Ih, aku makin mengerti loh. Sejak guru mengajari kita, waduh pengetahuan saya makin bertambah. Apalagi ketika guru memberikan kuasa kepada diri kita, waduh saya sungguh bangga kalau menjadi murid Tuhan. Karena pengetahuan saya bertambah. Dan rasanya, waduh, mungkin bahasa kita, syukurlah saya ngikut Tuhan ya, lalu saya ngerti. Bukankah kita juga selaku orang Kristen, ketika kita bergereja, ketika kita mendapatkan firman Tuhan, lalu kita memiliki pengetahuan. Dan dalam pengetahuan kita, kita memiliki pengalaman-pengalaman. Dan kadangkala pengetahuan kita itu dan pengalaman kita itu kemudian menjadi tolok ukur. Dan sekaligus sepertinya menjadi identitas pada diri kita. Sama halnya dengan yang sekolah kan? Anak sekolah makin ngerti. Disekolahkan makin ngerti. Disekolahkan makin ngerti. Nah, seperti saya katakan tadi, di Kapernaum, para murid-murid Yesus adalah orang-orang the best. Pelayanan mereka hasilnya sangat nyata. Baca di dalam Alkitab itu, Yesus paling banyak melayani di Kapernaum. Dan Kapernaum itu di dalam Alkitab adalah dunia yang sedang berada dalam naungan maut. Kapernaum itu. Dan di dalam dunia yang sedang di dalam naungan maut itu, potensi mereka, pelayanan mereka sangat nyata. Sehingga patutlah mereka berbangga. Tuhan memakai kita, Tuhan memakai saya. Tapi ketika mereka mendapatkan pengajaran yang membuat mereka menjadi murid yang berhasil, lalu mereka berdebat. Samalah di zaman kita sekarang ini kan zaman dunia politik kan. Coba ketika ada konstelasi pilgub, pilkada, bukankah semua calon-calon itu kemudian dinilai? Dan bukan juga semua calon-calon itu mempromosikan dirinya dengan kemampuan yang melekat pada dirinya. Bahkan kita sendiri pun seringkali mempromosikan orang yang menurut kita cocok dengan diri kita. Wah, kalau ini kepala daerah kami cocok loh, karena alasan ini faktor A, B, C, D. Itu enggak cocok. Dan bahkan yang terjadi ketika mereka dipertemukan dan berdebat. Kan masing-masing mengungkapkan keunggulannya kan? Kalau kita suka karena satu agama, karena satu pemikiran, kita mendukungnya. Karena kita menganggap dia yang paling layak. Ya mungkin seperti itulah juga murid-murid itu. Mereka saling berdebat. Dan perdebatan mereka adalah karena mereka telah diperlengkapi oleh Yesus. Saya ulangi. Mengapa mereka berdebat? Karena mereka telah diperlengkapi oleh Yesus. Dan ketika mereka telah diperlengkapi, perlengkapan itu dilihat menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi mereka, dan kelak mereka berpikir, kalau saya dalam usia segini diperlengkapi oleh Yesus, maka kelak saya akan menjadi seperti ini. Ada yang salah dengan murid? Kalau kita diperlengkapi Tuhan,
Lalu kita kemudian berpikir jabatan itu kita cocok. Mungkin tidak ada yang salah. Sama dengan anak-anak kita kan. Ketika mereka kita sekolahkan, dan kita lihat anak itu bertumbuh dengan baik, pengetahuannya bertumbuh dengan baik. Wah, apalagi kalau sudah kerja. Dan kita melihat dia bekerja di tempat itu, memang anakku itu cocok di bidang itu. Kan begitu kan? Wah, ini anak saya hebat di bidang ini. Apalagi sudah masuk dalam posisi atau jabatan-jabatan yang menurut kita memang cocok dan bahkan layak. Bukankah kita juga sering membangga-banggakan dan mengharapkan anak kita untuk duduk di dalam jabatan yang tertinggi? Tidak ada yang salah. Tetapi menarik di dalam Alkitab, ketika mereka memperdebatkan siapa yang terbesar di sini adalah yang paling megah. Alkitab mencatat begini, ayat 35. Lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu. Tidak ada satu pun yang tinggal. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ada kata penting di dalam ini, kata duduk dan memanggil. Kata duduk itu adalah sebagai gambaran bahwa Yesus memberikan nasihat. Ya. Kalau namanya nasihat bukan sekedar perkataan. Tetapi yang namanya nasihat adalah kebenaran yang harus mereka hidupi. Maka ketika murid itu bertengkar, siapa yang paling hebat nanti di antara mereka? Yesus memanggil mereka. Tanpa terkecuali. Lalu dinasihati seperti katakan tadi, kata duduk itu adalah untuk memberikan nasihat. Dan nasihat itu harus mereka hidupi. Dan ketika dikatakan kedua belas murid tanpa terkecuali, Yesus memanggil mereka tanpa seorang pun yang boleh tidak hadir. Dan kedua belas murid itu harus mendengar nasihat Tuhan Yesus itu secara langsung dari guru mereka. Bukan berantai. Kita kan boleh saja kan berantai nasihatnya kan. Pak Gembala beri arahan kepada majelis. Lalu majelis memberikan arahan kepada jemaat. Bisa saja. Atau ada misalnya pesan dari mama saya ke saya, "Wih, nanti Pak Pendeta tolong sampaikan kepada saudara-saudaramu." Bisa. Isi nasihatnya bisa sama. Tetapi di sini, di dalam bagian ini, Yesus memberikan nasihat di mana mereka semua mendengarkan nasihat itu dari mulut Yesus. Dan mereka sama-sama memahami nasihat itu dengan maksud yang benar. Jadi dinasehati, mereka sama-sama mengerti, oh ini maksud nasihat Tuhan. Tidak boleh ada si A menafsirkan si B menafsirkan si C, tidak. Jadi Yesus memberikan nasihat yang harus sama-sama mereka pahami dan pemahaman mereka harus sama. Itulah maksud kata di situ.
Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu. Dan di dalam nasihat yang sama ini, dan untuk pemahaman yang sama, Tuhan katakan, siapa yang ingin menjadi terdahulu, itu the first. Yang terdahulu jauh sebenarnya lebih hebat daripada yang terbesar. Di bumi ini ada banyak orang hebat kan? Di bumi ini ada pemimpin-pemimpin besar. Dunia menghargainya. Dunia memberikan penghormatan kepada mereka. Dan sampai sekarang, dunia masih memberikan penghormatan kepada orang-orang tertentu. Karena prestasi, karena pencapaian. Tetapi mereka bukan the first. Mereka bukan yang terdahulu. Mereka orang-orang termegah, orang-orang besar. Tapi bukan orang yang terdahulu. Seperti saya katakan tadi, ketika mereka punya ambisi menjadi yang terbesar, Tuhan bilang, jangan, tidak. Malah Tuhan katakan, saya ingin kamu semua menjadi yang terdahulu. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita selaku orang percaya dan selaku juga jemaat Tuhan, kadang-kala kita ingin menjadi orang yang terbesar loh di gereja. Yang didengarkan, kalau tidak didengarkan marah. Kan gitu kan? Ada banyak orang begitu. Kalau dia memberikan nasihat, semua orang harus diam. Ada banyak orang seperti itu. Tetapi bukan yang terdahulu. Yesus mengatakan, kamu tidak yang terbesar, lebih daripada itu. Tapi yang terdahulu. Maka dia katakan, bagaimana menjadi yang terdahulu adalah menjadi pelayan bagi semuanya. Karena mereka tadi kan sedang bertengkar. Siapa yang paling hebat di antara kita? Lalu Tuhan bilang, kamu gak usah. Yang terhebat itu bukan itu yang paling penting. Yang paling penting itu yang terdahulu, kata Tuhan. Ya. Maka untuk mempermudah apa yang disampaikan oleh Yesus ini kepada mereka tentang maksud yang terdahulu itu, lalu dikatakan di situ, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian, kata di situ, ia memeluk anak itu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di gereja ada bawa anak kecil di sini ya. Boleh saya peluk? Kira-kira kalau ibu memeluk dia sekarang itu hebat atau biasa? Biasa ya. Waduh, ibu ini hebat banget ya. Anaknya dipeluk di gereja. Mengapa anak dipeluk? Karena itulah naluri kita kan. Masa seorang bapak ketika anaknya lahir, saya kira-kira punya naluri ya memeluk anak saya. Kadang-kala belum lahir saja sudah ingin dipeluk begitu ya. Ya. Memeluk anak itu adalah hal lahiriah dalam hidup kita. Itu bukan suatu prestasi yang luar biasa. Saya pernah melayani di salah satu gereja mayoritas orang Tionghoa di Bandung. Lalu saya berkhotbah di sana tentang bapak yang kemudian mengganti popok anaknya. Habis khotbah, ibu pendeta bilang begini, aduh Pak, menyinggung itu khotbah bapak katanya. Mengapa?
Bagi kami orang Tionghoa, kalau bapak-bapak mengganti popok anak itu merendahkan katanya. Nggak tahu lah benar atau tidak. Itu dianggap hanya pekerjaannya ibu-ibu untuk mengganti popok anak gitu kan. Ya, saya bilang apa yang salah? Ya sudah di dalam konteks budaya bahwa itu bukan sesuatu pekerjaan yang terhormat. Ya saya bilang ya saya tidak ngerti, tapi bagi saya bilang karena saya punya anak, saya senang mengganti popoknya, saya bilang. Ya, dan saya bahagia sambil mengganti popoknya, memandikan dia, bagi dia satu kebahagiaan dan itu hal yang umum saja. Kalau saya memeluk anak saya itu bukan sesuatu yang sangat luar biasa, tetapi itu ada naluri yang biasa yang harus dilakukan oleh orang tua karena anak membutuhkan pelukan itu. Nah, selanjutnya dia katakan, barang siapa menyambut seorang anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Yesus mau katakan begini, melayani dan menjadi hamba bagi semua, sebenarnya itu hal yang alami. Kalau seorang punya posisi yang tinggi, lalu dia ingin melayani orang, itu biasa. Atau mungkin lebih sederhananya, kalau kamu ingin menjadi yang terdahulu, tanamkan di dalam dirimu sikap dan tindakan seorang ayah ketika ia memeluk dan akan memeluk anaknya. Saya ulangi. Tanamkan di dalam dirimu sikap seorang ayah dan ibu adalah sikap yang alami untuk memeluk anaknya. Tidak harus diberikan tepuk tangan, misalnya di rumah. Anak-anak di rumah, berikan tepuk tangan untuk bapak kita, karena dia telah memeluk adik kita yang paling kecil. Kira-kira wajar enggak gitu ya? Atau ada ibu-ibu di sini yang merasa, wah suaminya hebat kalau suaminya memeluk anaknya? Ibu yang di samping suaminya kah? Iya. Tidak. Suami yang mana, Bu? Kalau istri kita meluk anak kita, apakah kita harus berikan tepuk tangan dan itu sesuatu yang luar biasa? Itu hal yang alami saja. Dan Yesus katakan begini, supaya kamu menjadi the first, menjadi yang terdahulu. Biasakan dan taruh di dalam hatimu, melayani siapa saja adalah hal yang alami. Bukan sesuatu yang luar biasa. Kita mau jadi worship leader, kita mau menjadi pemain musik, kita mau menjadi pendoa, kita mau yang mau berbakti, berbagi dari apa yang kita punya, kita anggap saja itu sebagai bagian yang alami. Amin Bapak Ibu? Itu tidak sesuatu yang berlebihan dan yang membawa diri kita, merasa diri kita hebat. Enggak usah. Nah ketika kita duduk di dalam jabatan yang tinggi, lalu kita mengerjakan tugas kita, ya kita anggap saja itu hal yang alami. Paulus memberikan teguran dan nada yang sinis terhadap jemaat di Korintus. Kita tahu jemaat di Korintus itu dipenuhi oleh Tuhan dengan karunia-karunia yang luar biasa. Dan ketika mereka berbangga dengan karunia-karunia yang luar biasa itu, lalu mereka merasa dirinya yang paling penting. Maka Paulus menasehati, mata tanpa kepala ada artinya enggak? Coba mata kita itu kita taruh di sini. Oh ini mata yang paling hebat, taruh di luar. Maka semuanya akan menyeramkan. Karena Paulus katakan begini, sekarang kamu memiliki karunia. Dan karena karunia itu, kamu diberi waktu untuk melayani. Dan kamu diberi waktu untuk mewujudkan pekerjaan Tuhan. Bukankah kamu sekarang memiliki karunia karena ada orang yang memberi
yaitu mengajar kamu. Kalau saya ulangi dengan kita, saya bisa berkhotbah, saya bisa mengajar. Bukankah karena ada orang yang mengajar saya sebelumnya? Kalau dikatakan saya punya isi, bukankah karena ada orang yang mengisi hidup saya? Dan ketika hidup saya telah diisi dan dipenuhi oleh orang-orang lain, patutkah saya berbangga untuk itu? Dan seperti inilah yang ingin dimaksudkan oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Maka Paulus katakan di situ di dalam 1 Korintus pasal 4 itu, kalau saya diberi pelayanan yang luar biasa, kata Paulus. Dan kalau saya bisa melayani dengan luar biasa, hanya karena saya selalu menaruh di dalam diri saya hanyalah seorang pelayan. Dia tidak pernah melihat dirinya dengan besarnya pelayanan yang dipercayakan. Dia tidak pernah membuat dirinya dengan ukuran, saya sekarang sudah punya ini, sudah punya ini, sudah punya itu. Tidak. Paulus selalu katakan, kalau Tuhan mempercayakan pekerjaan yang besar untuk saya, memberitakan Injil sampai ke Roma, dan melakukan tugas-tugas pelayanan mulia, Paulus katakan kami ini sebenarnya adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Saya hanya taat terhadap setiap hal yang Tuhan berikan. Maka ketika Tuhan menempatkan anak kecil itu dan menaruh di tengah mereka, lalu Yesus berkata, siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ambisi menjadi yang terbesar, layanilah dan bekerjalah dengan apa yang ada padamu. Dan segala yang kau lakukan, bahasa saya katakan, anggaplah itu pekerjaan yang alami. Bukan sesuatu yang luar biasa. Saya mengajar di sekolah pendeta dan saya menulis. Dan bagi saya itu hanya saya kerjakan sebagai satu yang alami. Ya. Saya mengajar di sekolah teologi, saya di Balikpapan dan saya mengajar di Malang. Saya mengajar ke sana, saya tanggung ongkos saya. Dan saya tidak meminta honor dari sekolah. Karena saya anggap, dan karena juga saya mengingat apa kata Tuhan Yesus. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, maka berilah dengan cuma-cuma. Saya sudah hampir 10 tahun mengajar di sana. Dan dalam 10 tahun itu, saya menanggung ongkos saya pulang pergi, Balikpapan ke Malang. Dan tidak menerima yang namanya honor. Karena bagi saya, sudahlah, itu alami saja. Dan untuk menguji ini, terjadi kadang-kala ketika duit itu sudah tipis. Ya, 3 minggu lalu saya pergi mengajar ke sana. Uang di kantong saya lihat itu hanya tinggal 750.000. Tapi saya waktu itu sudah janji, Pak saya akan mengajar Pak tanggal sekian Pak ya, saya bilang. Oh iya Pak katanya. Saya dalam hati hanya berkata begini, Tuhan saya sudah punya komitmen untuk mengajar dan sudah ditentukan jadwal untuk mengajar. Saya akan pergi. Dan apakah karena saya tidak punya uang, gelisah di hati, hanya gelisah gini, nanti jangan-jangan ya nggak bisa pulang, itu aja. Tapi puji Tuhan, ya sebelum berangkat ada saja rezeki. Ya, ada rezeki, saya lihat, ada rezeki masuk. Cukup untuk tingkat berangkat. Untuk pulang, ya cukup juga begitu.
Dan saya bahagia. Karena saya sudah menaruh di dalam diri saya, seperti saya katakan tadi. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, berilah dengan cuma-cuma. Maka kita pun menjadi orang percaya, supaya kita menjadi yang terutama, menjadi the first. Lakukan segala sesuatu itu sebagai hal yang alami saja. Bukan sesuatu yang berlebihan. Ya, minta maaf, ini ada kadang-kala pendeta kalau malam minggu susah diganggu. Ya. Aduh Pak, jangan saya diganggu ya. Kenapa? Besok mau khotbah katanya gitu kan. Saya tadi malam pun ada datang orang ke rumah. Ya, saya telepon tuh. Datang dan pulangnya jam 10 malam. Ya jujur apa yang saya siapkan itu, yang saya tuliskan itu belum tuntas sebenarnya. Belum tuntas. Ya. Ngobrol, cerita, karena kebetulan teman sekampung cerita. Udah sampai jam 11 malam, ini udah jam 11 malam, baru pamit pulang. Ya, udah pulang? Ya. Ya saya meneruskan lagi apa yang harus saya teruskan. Karena sebagaimana saya katakan tadi, apa yang saya khotbahkan saya harus bertanggung jawab. Dan saya tuliskan sebagai bentuk pertanggungjawaban saya. Lalu jam itu, jam 1:30, saya kerjakan, jam 1:30 itulah saya tidur. Dan bangun tadi pagi, saya periksa ulang lagi. Kira-kira sudah pas atau belum? Ini kan? Dan saya rasa sudah pas, oh sudah aman, bikin PDF. Maka tadi saya kirim ke Pak Pendeta. Itu kan? Apakah itu menjadi sesuatu yang harus menjadi beban saya? Ya seperti saya katakan, ya bisa saja saya tidak menuliskan itu. Toh saya berkhotbah kan? Tapi di hati saya adalah, inilah pelayanan yang bisa saya berikan. Karena saya sudah terbiasa membuat khotbah saya tulis. Bagi saya itu sudah menjadi hal yang alami. Tidak menjadi sesuatu yang berlebihan. Itu alami saja. Saling memberkati. Saling memberkati. Maka Tuhan berkata begini, kalau kamu dalam pelayanan itu kamu lihat sebagai sesuatu yang alami, seperti seorang ayah, seperti seorang ibu yang memeluk anaknya. Lalu Tuhan bilang, kamu menyambut aku. Bahkan lebih dikatakan di situ, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin juga sudah diajarkan kepada kita, orang Israel itu sangat hormat terhadap Tuhan. Dan saking hormatnya, pemimpin-pemimpin mereka, para ahli-ahli Taurat, dan juga para pemimpin agama, itu kita diajari, dan kita baca sendiri di dalam Alkitab. Tidak ada yang pernah membaca kitab suci dengan memanggil nama Yahweh atau melafalkan Yahweh. Maka kadang diganti Adonai, kadang diganti Elohim. Bagi mereka itu Allah yang sangat kudus, yang sangat mulia. Dan Yesus berkata, kalau kamu melayani, mengerjakan segala pekerjaanmu seperti hal yang alami saja, Allah yang kamu lihat kudus itu, itulah yang kamu sambut. Dan itulah the first. Di dalam hidup kita ini, apa yang terutama dalam hidup kita ini? Ada kan nyanyian kita, Kau Bapa yang mengasihiku, gitu kan? Kuasamu memulihkan. Kalau kita nyanyikan itu, bagaimana perasaan hati kita? Ketika kita menyanyikan nyanyian yang menggambarkan dan juga melihat Tuhan itu datang kepada kita, Bapa itu datang kepada kita, Dia menerima kita. Apakah itu lebih rendah dari bonus pekerjaan kita?
Ketika kita mengerti bahwa Tuhan menerima kita apa adanya, apakah itu lebih rendah ketika kita di kantor jadi kepala bagian? Kehadiran Tuhan dalam hidup kita, itulah the first. Itulah yang terdahulu. Itulah yang terutama. Karena apa? Menjadi megah, menjadi terbesar, itu adalah ukuran dunia. Amin Bapak Ibu? Tetapi ketika Tuhan datang dan dia berkenan kita sambut, itu adalah perkara surgawi. Banyak orang hebat di bumi ini yang kita sendiri pun tidak tahu. Begitu kan? Ada orang-orang besar di bumi ini yang kita sendiri pun tidak pernah tahu. Dan itu hanya perkara di bumi. Tetapi jika Tuhan yang kemudian dikatakan Yesus, kalau kamu menyambut aku, bukan aku yang kamu sambut, tetapi dia. Seperti saya katakan tadi, bagi bangsa Israel, Allah itu adalah beyond, sesuatu yang sangat jauh. Bahkan untuk menyebutnya mana pun mereka tidak berani. Tetapi Tuhan katakan, yang kamu anggap dan kamu lihat dan yang kamu percaya yang paling agung itu, ketika kamu melayani dan mengerjakan tugasmu dengan segala kapasitas yang telah saya perlengkapi, kan begitu kan maksud Tuhan kan? Saya sudah perlengkapi kamu dengan segala kapasitas yang ada. Dan ketika kamu melakukan itu, seperti hal yang biasa dilakukan oleh seorang ayah dan ibu memeluk anaknya, dia kamu sambut. Dan itulah yang terbesar. Kalau saya mau menyederhanakan ini di dalam bahasa kita gini. Kalau kita ingin menjadi yang terbesar dalam hidup ini, atau ingin yang menjadi yang terdahulu, layanilah anak-anak. Dan yakinkan anak itu mengenal Allah dengan baik. Dan dalam pengenalan dia tentang Allah yang baik, maka itulah yang menjadikan kamu yang terdahulu. Jadi anak itu kita didik, kita ajari, lalu dia mengerti Tuhan. Dan ketika dia bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan itu, maka Yesus katakan, kamu yang terdahulu. Amin Bapak Ibu? Ya. Jadi sekali lagi, boleh punya ambisi? Boleh. Dan ambisi yang ada adalah layani semua orang untuk mereka mengenal Yesus. Dan ketika mereka mengenal Yesus, kamu telah menjadi yang terdahulu. Tuhan kiranya memberkati kita dan memimpin jemaat ini di dalam kasih Tuhan. Amin.